Selamat pagi, mitra DXN semuanya. Tema kali ini tetap adalah genoterapi, tapi ini dikaitkan dengan masih banyak fenomena di luaran itu punya pemahaman. Jadi sakit itu upayanya adalah bagaimana cepat sembuh. Nah, sementara kalau kita ya dari bisnis yang kita kembangkan DXN ini kan justru dalam kondisi sehat itu kita harus lebih intensif lagi untuk menjaganya. Nah, kesempatan hari ini boleh Bunda Samini sampaikan lagi betapa pentingnya kita menjaga imunitas tubuh kita supaya kita tidak mudah terganggu oleh gangguan kesehatan. Ya, salah satunya yang sederhana adalah mungkin bagi daerah-daerah tertentu ya dengan iklim yang anomali cuaca yang tidak stabil itu tentunya menjadikan daya tahan tubuh menurun. Boleh sedikit Bunda Samini kaitannya supaya kita yang sehat selalu menjaga atau terjaga imunitasnya. Pentingnya menjaga. Selamat pagi. Siapa dulu mitra-mitra DXN dimanapun berada. Selamat pagi. Senang saya dapat hadir di sini kembali. Sedikit ilmu mungkin bermanfaat bagi semua mitra. Semoga berkah untuk saya dan kita semua apabila kita saling berbagi. Untuk pentingnya sehat itu Pak Joko, saya melihat di luar sana mereka semua pada bingung bagaimana caranya menjaga kesehatan. Karena begini Pak Joko, kita belanja pun sekarang dengan sayuran, makanan-makanan itu tidak lagi bisa kita mendapatkan yang jenisnya organik. Nah, jadi sekarang mereka tidak lagi melihat ataupun mencari cara bagaimana pentingnya menjaga kesehatan itu dengan pola makan sehat, olahraga, tidur teratur, refreshing. Itu sesuatu yang sedikit sekali saya dengar di luar sana orang membicarakan kembali. Tapi sekarang lebih banyak suplemen apa sekarang untuk menjaga kesehatan, meningkatkan imun. Nah, itu sekarang yang sering dicari Pak Joko. Saya melihat mereka itu bertanya bagaimana cara menjaga kesehatan itu bukan dari pola makan ataupun pola hidup, tapi suplemen apa yang terbaik kita konsumsi untuk meningkatkan imunnya. Nah, di sini ada peluang kita Pak Joko untuk menyampaikan pentingnya konsumsi RGGL. Nah, inilah kesempatan kita untuk memperkenalkan semua produk-produk DXN kepada siapapun di luar sana yang sangat mencintai tubuhnya dengan menjaga kesehatan. Nah, itulah tadi kita dapatkan kan Pak Joko dengan misalnya iklim ataupun cuaca yang kurang mendukung untuk kesehatan, kita di sini ada imunnya seperti RGGL untuk mengeluarkan racunnya, ada spirulina untuk semua nutrisi, melengkapi nutrisi, menguatkan jantung sehingga sirkulasi darah lancar. Terus di sini ada pendamping-pendamping yang lainnya, ya saya contohkan seperti untuk mencegah terjadinya ya kalau orang mengatakan panas dalam, ada Stas H ya Pak Joko ya. Di sini untuk mengatur suhu badan kita, untuk meningkatkan stamina dan banyak-banyak yang lain lagi Pak Joko untuk menjaga ataupun menetralkan tekanan darah. Ada di sini morinji. Dari makanan-makanan yang kita khawatir untuk kesehatan seperti penderita gula ataupun kita sendiri untuk menjaga kesehatan di bagian gula darah, ada Stas diabetes dan lain-lain yang masih banyak Pak Joko ya. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menjaga pola hidup sehat dengan makanan sehat organik yang sekarang Kalau ini untuk susah pola didapat makan dan sehat mungkin itu Pak Joko, hanya sebagian orang yang bisa saya melihat mendapatkannya. semua orang berburu untuk sekarang ini konsumsi makanan yang organik. Tapi jangkauan ekonomi sangat berat bagi kita menengah ke bawah. Karena itu perbandingannya bisa jadi 4 atau 3 kali lipat dengan harga yang biasanya. Dan ini membelinya juga kita melalui proses tidak di pasaran bebas, mungkin masuk ke wilayah market
Nah, jadi seperti kita ini agak sulit ke sana, juga butuh ongkos gitu kan Pak Joko kan. Di sini ada pola makan yang mungkin sedikit mudah kita dapat. Makanan-makanan sehat itu ada di sekitar kita, seperti sayur, bayam, kangkung, itu untuk hijau daunnya, gambas, tomat, brokoli, wortel itu mungkin untuk daya tahan tubuhnya. Terus ada buah-buah itu untuk melengkapi vitamin ataupun serat, juga termasuk nutrisi juga ada di sana. Jadi semua ada di sekitaran kita. Untuk kita khawatir tentang pestisida ataupun non organik, kita punya persiapan di sini. Kita mitra DSN ini tugas kita. Kita mempunyai persiapan di sini, banyak sayur dan buah yang kita butuhkan yang benar-benar organik, yaitu ada di spirulina. Nah, yang memang benar. Kalau kita takut dengan makanan-makanan di luar sana yang terkontaminasi dengan pestisida, kita di sini kan sudah kenal dengan DSN. Kita sudah pelajari pelan-pelan kandungan-kandungan yang ada di spirulina. Ada misalnya contoh, butuh untuk vitamin mata, ada beta karotin, ada untuk jantung omega 3, ada untuk otot, ada kalium di sana, ada magnesium untuk mengikat nutrisi-nutrisi supaya jangan lepas apa yang kita makan. Ada magnesium, ada apalagi di sana. Banyak seperti yang dibutuhkan, protein, kalsium juga ada di sana. Jadi sepertinya tanpa kita makan makanan yang di luar yang kita khawatirkan dengan pestisida juga tidak masalah. Tapi kadang-kadang manusia pasti makan ya Pak Joko ya, tetap kita makan, tapi kita jangan khawatir. Yang namanya non organik yang kita konsumsi ada yang membantu untuk membuang racunnya seperti RGGL. Nah, RGGL sudah kita jelaskan pertemuan yang lalu Pak Joko, nanti kita bahas lagi. Ini untuk makanan tadi kan Pak Joko kan. Nah, ada di semuanya di spirulina, ada kalium, kalsium, magnesium, omega 3, ada protein di situ. Di spirulina seperti benar-benar protein yang sangat mencerdaskan otak, mencegah kepikunan dari orang-orang yang sudah lanjut usia, mencerdaskan untuk daya ingat otak anak-anak di masa pertumbuhan. Dan di sini juga saya melihat proteinnya ini sangat baik untuk pertumbuhan sel-sel, membentuk membran. Ya, imunnya pasti di sini sudah dapat semua. Nah, magnesiumnya saya lihat di sini Pak Joko, macam di luar sana kan susah sekali kita mencari coklat batang yang asli, almond, dan kacang-kacang merah seperti yang kita butuhkan, kacang menti itu sulit kita jangkau dari sekitaran kita. Di sini sudah ada magnesium. Nah, pentingnya magnesium ada di spirulina ini Pak Joko, mengikat semua makanan-makanan yang kita konsumsi supaya tidak lepas. Jadi tidak akan lagi terjadi misalnya terkontaminasi dengan racun-racun ataupun makanan yang tidak diikat, seperti makan jeruk bisa mencret, makan pepaya bisa gembung. Itu tidak akan lagi terjadi karena ada magnesium, sudah kita ikat dengan magnesium. Dan magnesium ini Pak Joko sangat baik sekali untuk sumsum tulang belakang, untuk meningkatkan produksi sel darah merah. Luar biasa spirulina kita Pak Joko. Oke, itu karena terapi sampai sekarang pun saya merasa belum cukup. Saya harus banyak belajar dari pengalaman setelah konsumsi, reaksinya apa. Tapi alhamdulillah untuk ganoterapinya ini Pak Joko, saya tidak ada khawatir sedikit pun lagi. Ini bukan permasalahan yang mengkhawatirkan. Nah, ini yang sering saya sampaikan kepada mitra, konsumen, pasien saya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang RGGL. Bahkan kalau tidak kita konsumsi rugi. Kenapa? Ini yang mengeluarkan racun di tubuh kita. Itu mungkin Pak Joko. Tubuh adalah dokter yang terbaik, bersifat holistik menyeluruh. Tubuh sendiri yang menangani Untuk keluhan mencintai tubuh. dirinya sendiri. Tubuh itu, apabila tubuh dia memiliki imun yang cukup, belai-belai disayang-sayang tuh Pak Joko. Kalau kita mau sehat, tubuh itu fungsi organ tubuh itu juga kepinginnya sayangi saya, kenapa sih mom, kan begitu bahasanya
Nah, kita cara mencintai, cara menyayanginya itu Pak Joko kita berikan kebutuhannya. Jadi kita lengkapi kebutuhannya. Contoh pankreas. Pankreas itu kerjanya sangat berat. Menghasilkan enzim, beberapa enzim di tubuh, enzim kelenjar ludah untuk mencerna makanan, enzim kelenjar perut untuk memproses pencernaan, enzim untuk berhubungan, sperma, ingus, ludah, keringat, itu semua dihasilkan oleh pankreas. Jadi tanpa kerja keras pankreas, enzim-enzim ini makin tidak bisa dihasilkan. Jadi butuh asupan seperti zeabat. Jadi kita rawat fungsi pankreas itu dengan kita cintai, memberikan asupannya. Dia tidak banyak-banyak yang dituntut. Saya hanya butuh pahit. Jadi kita berikan pahit. Di mana ada pahit kita berikan. Ya contohnya pada produk kita itu ada zeabat yang berbahan baku sambiroto, brotowali, gumar. Itu adalah kebutuhan dari fungsi pankreas untuk meningkatkan fungsi kerjanya. Nah, untuk bagian livernya, di sini liver itu tugasnya juga sangat berat Pak Joko, menetralisir racun, membentuk stamina, energi dari pengolahan insulin yang dihasilkan oleh pankreas juga. Terus mengambil limbah-limbah yang sudah harus dikeluarkan besok pagi. Nah, itu jamnya biasa besok pagi itu Pak Joko ya, istilahnya BAB. Nah itu pekerjaan dari liver. Nah liver ini begitu banyak pekerjaannya, kita tidak paham dengan kebutuhannya. Kita hanya memberikan asupan, besok menuntut ayo dibuang kotorannya. Dari mana fungsi liver tadi itu bekerja dengan efektif, dengan rutin kontinu? Kalau asupannya tidak diberi, asupannya banyak di sini Pak Joko kita dapatkan. Seandainya untuk permasalahan liver, kita mendapatkan di sini ada makanannya seperti wortel dan brokoli, itu ada pada spirulina. Nah, tapi asupan yang terbaik sekali saya melihat di sini ada di Stasha. Makanya saya sangat mencintai Stasha karena fungsi pankreas kita bisa terbentuk kembali. Contohnya pankreas yang terlalu banyak makan obat-obatan kimia, bukan pankreas, maaf Pak Joko, liver. Apabila terlalu banyak makan obat-obatan kimia bisa radang dan iritasi. Dengan kita berikan asupan seperti Stasha, itu iritasi terbentuk kembali. Lenturnya liver tadi itu, hati tadi itu bisa terbentuk dengan hati yang baru apabila kita beri asupan seperti Stasha. Jadi walaupun dia sudah hancur, contohnya Pak Joko sudah bleeding, mengeluarkan darah agak sedikit ya ke Pak Joko, bisa terbentuk kembali cantik seperti semula liver ini tadi apabila selalu kita beri asupannya seperti Stasha. Dua contoh aja mungkin ya cukup ya Pak Joko ya. Hati aja dijaga ya Sam ini ya. Iya, itu asupannya kita berikan apabila kita mencintai tubuh. Kita perhatikan apa kebutuhan dari fungsi organ tubuh, kita berikan asupannya, itu artinya mencintai tubuh aja. Ya, betul. Setuju. Tentunya kalau bicara nutrisi, produk-produk kita yang berulang kali tadi Bunda Samini sampaikan adalah spirulina. Saya akan meng-highlight tentang tadi sempat di awal ada istilah Alzheimer atau untuk kita terhindar dari yang namanya kepikunan ya. Nah, dalam konsep ganoterapi sendiri Bunda Samini kan kita diarahkan untuk konsumsi rutin ya. Dalam metode ganoterapi, bagaimana cara konsumsi RGG Elosia di atas 50 tahun dalam pencegahan Alzheimer alias kepikunan? Alzheimer di spirulina memang benar adanya karena melengkapi nutrisi ke otak ya Pak Joko ya.
Alzheimer itu salah satu gangguan otak yang bukan kategori termasuk kepikunan, tapi kadang-kadang otaknya bagus, kadang-kadang tidak. Itu kadang-kadang ada namanya kerusakan ya Pak Joko ya, kelainannya. Jadi Alzheimer itu, jadi nutrisinya kita lengkapi terus dengan spirulina. Contoh di sini boleh juga seperti Parkinson ya Pak Joko ya, butuh nutrisi banyak untuk otaknya karena otaknya mengalami pengecilan ketika diserang dengan kelenjar tiroid getah bening yang mengarah ke otak. Jadi Alzheimer dan Parkinson tadi membutuhkan banyak nutrisi untuk otak, yaitu spirulina. Untuk konsumsi RGGL di usia tua, mungkin 70 ke atas ya maksud Pak Joko ini, atau 64 ke atas biasanya itu sudah membutuhkan banyak protein. Mereka sudah mulai diet dengan protein-protein yang dikonsumsi seperti contohnya daging, kacang-kacangan ataupun telur, karena mereka sudah takut dengan kolesterol, karena kolesterol ini disebabkan dari kurangnya oksigen. Makin kita tua makin berkurang jumlah oksigen di dalam tubuh, dan otot-otot mulai kendur. Nah, di sini kita memiliki tips untuk yang 64 atau 70 tahun ke atas itu, cara konsumsinya ya mungkin dibanyakan dulu dari ganuseliumnya, GL-nya dan RG-nya mungkin cukup 1. Tapi kalaupun memang kita mengikuti cara konsumsi 1, 2, 4, 6 itu juga tidak masalah, karena ini bukan mengobati, tapi memang kita memperkenalkan produk ini sebagai makanan kesehatan, pengganti makanan yang sudah kita tidak konsumsi lagi seperti protein-protein. Protein sangat dibutuhkan juga untuk pembentukan sel-sel ya Pak Joko, membantu sekali itu untuk menguatkan otot juga. Jadi cara konsumsi 246 itu tetap kita sampaikan. Nah, kita menyampaikan semua kandungan-kandungan yang ada pada ganuterapi atau RGGL ini tadi, bahan bakunya yaitu jamur merah. Mereka pasti tidak takut dengan apapun yang dimakannya tadi. Kenapa? Karena di situ ada protein, ada kalium, kalsium. Begitu konsumsi ringan, semua ototnya juga menjadi kuat, tenaganya menjadi bertambah, tidak merasa sakit tubuhnya karena kolesterolnya berkurang, asam uratnya berkurang. Ini makanan-makanan ini sendiri yang akan membantu fungsi organ tubuh tadi bekerja seimbang, sinergis Pak Joko ya, satu sama lain, karena mencukupi apa yang dibutuhkan. Contohnya kalium, banyak sekali orang-orang tuh membutuhkan kalium Pak Joko, makanya jadi sakit urat, sakit lutut, sakit pundak itu karena kaliumnya kurang, ototnya mulai lemah, larinya kurang kenceng. Kita sampaikan saja di sini banyak kaliumnya, banyak proteinnya. Pasti mereka tidak takut dengan konsumsi 6 ataupun lebih dari 6. Bahkan rata-rata yang sudah mengerti tentang reaksi ataupun manfaat dari RGGL ini Pak Joko, tidak ada batasan untuk mereka konsumsi. Jadi tidak kita batasi dengan 6 yang terakhir, boleh lebih dari 6. Gitu Pak Joko. Oke, artinya tidak perlu ragu ya Bunda Samini, kaitannya dengan jumlah yang dikonsumsi. Dalam hal ini adalah resiganus sama ganulosido. Oke, Bunda.